Shalom, diucapkan selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kiranya kita sekalian bisa bersama-sama untuk mempersatukan hati kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berkat dan pertolongan Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan hari ini akan berkenan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan memuliakan Tuhan tentunya. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang memberkati dan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan, membangkitkan semangat dan harapan yang datang daripada Engkau kepada sekalian jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan, Engkau berbicara, Engkau menolong kami, dan Engkau memakai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu keluarga hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Saya kenal orang ini, dia teman saya juga, dan satu hari dia ini ada satu situasi yang sangat sulit hingga sampai dipanggil tetap di dalam Tuhan. Nah, ceritanya demikian saudara. Teman saya ini melayani Tuhan, lalu dia berkeluarga, bersama keluarganya dia melayani Tuhan, dan dia punya anak-anak, dan bersama anak-anaknya melayani Tuhan. Dalam suatu hari dia ada satu situasi yang sulit, yaitu memasuki kecelakaan. Dan akibat kecelakaan ini saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mengalami satu gangguan hingga dia sulit untuk mengontrol emosinya. Dan hal inilah yang menyebabkan satu situasi sulit kembali. Dalam situasi yang sulit ini pun ia ditinggalkan oleh istri yang dicintainya. Tentunya ini satu pelayanan yang sangat sulit untuk dihadapi oleh hamba Tuhan, dan bahkan mungkin jemaat juga sulit menghadapi semuanya ini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memperhatikan hamba Tuhan ini, dia tetap memiliki satu pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit, yang tidak menentu. Bahkan dia mengalami satu kesendirian bersama anak-anaknya, dan dia juga sudah tidak melayani menjadi gembala sidang, tetapi ada satu pengharapan yang kuat di dalam Allah. Nah saudara, kesulitan-kesulitan yang menerpa dirinya ini membuat dia semakin untuk dekat dengan Tuhan. Nah saudara, bahkan dia menjadi orang yang setia untuk memberitakan kabar baik. Bahkan anaknya menyaksikan, bapak saja yang seperti ini setia memberitakan kasih Tuhan, mengapa saya kok tidak? Dan herannya saudara, di tengah-tengah situasi rumah tangga yang demikian ini, dia sudah tidak bersama dengan istrinya, dan anak-anaknya peka, dan dia memenuhi panggilan Allah untuk menjadi hamba Tuhan kedua anaknya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Bahkan seorang anaknya yang sekarang sudah selesai dan lulus sekolah teologi, dan kini akan persiapan untuk pelayanan di luar Jawa. Kiranya Tuhan memberkati hingga sampai pada akhirnya hamba Tuhan ini saudara tetap tinggal di dalam Tuhan dan punya pengharapan yang besar kepada Allah. Mengapa dia begitu saudara? Ya karena Allah dijadikan dia sebagai sumber pengharapannya. Demikian pula dalam kehidupan kita tentunya, ingin mengalami satu pengharapan yang kuat. Saya tidak tahu situasi Bapak Ibu Saudara hari ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Tapi judul pada hari ini firman Tuhan memberi satu judul, yaitu Yesuslah sumber pengharapanku. Yesuslah sumber pengharapanku. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesuslah sumber pengharapanku. Nah di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, diceritakan di sana demikian saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu
berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku, yaitu Yeskiel, bernubuat seperti diperintahkan kepadanya. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah dilenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat satu kondisi kehidupan umat Allah ketika umat Allah dibuang oleh Tuhan ke Babilonia karena mereka tidak percaya kepada firman Allah yang disampaikan para nabi. Bahkan mereka menyembah berhala, bahkan mereka berbuat banyak sekali dosa dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan kemudian mereka dibuang oleh Tuhan ke Babilonia. 11 tahun mereka di sana, saudara. Penglihatan ini datang kepada Yeskiel, dan mereka mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Mereka mengalami hidup yang tidak baik dalam keadaannya. Mereka sampai kehilangan pengharapan, sehingga mereka dikatakan seperti tulang-tulang kering yang berserakan di lembah. Dan ini menandakan bahwa mereka mengalami hidup yang tidak punya pengharapan. Demikianlah hidup umat Israel, hidup tanpa pengharapan bahwa mereka akan bisa kembali kepada tanah perjanjian. Mereka tidak punya lagi, padahal Allah berjanji untuk membawa mereka kembali. Tetapi hal itu tidak dipercayai, hal itu tidak didengar oleh mereka. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam tahun ke-11 ini Tuhan datang kepada mereka, dan mereka ditemui, mereka dilihat Tuhan, mereka didengar apa yang menjadi isi hati mereka kepada Allah. Tuhan tahu akan semuanya ini, sehingga Tuhan mendengar. Dikatakan dalam ayat 11, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang.
saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya pengharapan itu. Ketika orang hidup tanpa pengharapan, digambarkan seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Allah ini ada sumber pengharapan yang luar biasa, sehingga Allah tidak pernah membiarkan umatnya tinggal hidup tanpa pengharapan. Dan Tuhan memberitahukan kepada Yeskiel bahwa Allah sebagai sumber pengharapan sanggup membangkitkan pengharapan itu. Allah sanggup memperlihatkan pengharapan itu. Bahkan Allah sanggup membukakan rahasia di balik pengharapan ini. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, tulang-tulang kering menggambarkan keadaan Israel yang ada dalam pembuangan, yang mereka penuh dengan hinaan, penuh dengan cercaan, penuh dengan tantangan, tidak bisa kembali bersama-sama beribadah dalam bait Allah, dan mereka harus senantiasa ada bersama dengan lingkungan kecil yang biasanya mereka bisa bersama-sama memuji Allah, tetapi kini mereka tidak bisa melakukan itu dan mereka kehilangan satu pengharapan. Dan Tuhan gambarkan ketika umat kehilangan pengharapan lenyap dalam hidupnya, mereka seperti tulang-tulang kering yang berserakan di lembah. Itulah penglihatan. Allah sanggup memperlihatkan penglihatan tentang pengharapan itu sebenarnya. Dan ini Tuhan supaya umat Israel memiliki kembali pengharapan, dan Allah melakukan itu sehingga Allah memperlihatkan pengharapan yang ada kepada umat Israel melalui Yeskiel itu, sehingga Tuhan berbicara kepada mereka dalam firman Tuhan ini, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Jadi Tuhan bekerja luar biasa seperti seorang yang membuka kubur untuk membangkitkan kembali, sehingga mereka tahu dan mereka akan kembali. Tuhan akan membawa mereka. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ini satu pengharapan yang Tuhan perlihatkan kepada orang Israel melalui Yeskiel ini. Allah tidak hanya memperlihatkan saja saudara, tetapi Allah juga membangkitkan pengharapan itu di dalam kehidupan mereka. Allah membangkitkan pengharapan yang besar kepada mereka. Buktinya apa Allah membangkitkan? Tulang-tulang itu dalam penglihatan tidak dibiarkan berserakan oleh Allah. Allah meminta kepada Yeskiel untuk bernubuat. Hai tulang-tulang kering. Mereka disuruh untuk menyambung kembali, dan mereka menyambung kembali, menemui tulang-tulangnya yang semula. Wah, bagaimana ya bisa mengatur semuanya? Tuhan, ini pekerjaan ilahi. Lalu Tuhan juga menumbuhkan kepada mereka daging, urat saraf-sarafnya ditumbuhkan kembali, kulitnya ditumbuhkan kembali. Ini untuk membangkitkan. Dan lalu setelah tulang-tulang berdiri, dipenuhi dengan kulit dan semuanya baik, tapi belum bernafas saudara, Allah juga memberikan satu nafas hidup melalui nubuatan yang disampaikan kepada Yeskiel kepada mereka sekalian. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah membangkitkan pengharapan bagi umat yang kehilangan pengharapan itu. Di samping Allah memperlihatkan pengharapan, ini loh kondisi kamu, hai umat Israel yang tidak berpengharapan, tetapi kini saudara, Tuhan memberi satu kebangkitan pengharapan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Ketika orang mengalami kebangkitan pengharapan, mereka bagaikan saudara, satu tentara yang besar sedang menjejakkan kakinya. Wah, pasti ini berderap-derap saudara ya. Ketika orang memiliki satu pengharapan dalam hidupnya, orang ini melakukan suatu kegiatan yang aktif, yang akan mengalami sesuatu hal yang besar, seperti tentara yang besar. Nah saudara, demikian hidup orang yang punya pengharapan. Dia punya kekuatan, dia punya keberanian,
Dia punya semangat seperti tentara. Dia tidak patah menyerah. Dia tidak putus asaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada pengharapan. Seperti seorang hamba Tuhan tadi yang dia berkeluarga, dia ada kecelakaan, lalu dia ada kondisi yang sulit dalam hidupnya, bahkan sampai istrinya meninggalkan dia tetap hidup berpengharapan kepada Allah, bahkan dilepas dari pengembalaan pun dia tetap melayani Tuhan hingga sampai pada akhirnya. Kenapa? Karena dia punya pengharapan kepada Allah. Demikian dalam hidup orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dia sungguh-sungguh akan memiliki suatu pengharapan yang kuat, yang kokoh. Kenapa? Dia dibayangkan, diilustrasikan oleh Tuhan. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Dia tidak takut menghadapi apapun di depannya. Kenapa? Karena ada pengharapan yang dibangkitkan oleh Allah. Karena Allah di dalam Yesus Kristus adalah sumber pengharapan itu. Dengan harapan apa? Tuhan membangkitkan, Tuhan memperlihatkan pengharapan kepada umatnya. Tuhan membangkitkan pengharapan kepada umatnya. Apa harapan Allah? Apa tujuan Allah? Apa rahasianya Allah untuk melakukan semuanya itu? Allah, saudara, menginginkan umat ini menyembah kepada Allah. Inilah rahasianya. Umat menyadari dan memahami bahwa mereka harus mengenal Tuhan Allahnya yang bertanggung jawab, yang sudah ditinggalkan, yang sudah tidak dihormati pun. Allah masih mengasihi umatnya dengan dia membangkitkan pengharapan kepada umat Israel. Dan demikian dia menyatakan dalam firman, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini yang selama ini terhilang dalam hidup mereka, sehingga mereka seperti tulang-tulang kering ketika mengharapkan kepada satu bangsa, ketika mereka mengharapkan kepada berhala-berhala, ketika mereka mengharapkan kepada kekayaan, ketika mereka mengharapkan kepada sesuatu di luar Allah. Dan ketika mereka dibuang 11 tahun mereka dari sana, mereka kehilangan pengharapan, seperti hidupnya tulang-tulang kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah memperlihatkan pengharapan kepada mereka. Allah membangkitkan pengharapan itu. Bahkan Allah membukakan rahasia untuk satu tujuan Allah yang sangat luhur, yang sangat mulia. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi untuk membawa umatnya mengenal Tuhan, Allah sungguh-sungguh akan memberikan pengharapan. Allah akan memperlihatkan pengharapan. Allah membangkitkan pengharapan karena Allah itu adalah sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan lebih lagi, saudara, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan. Ini rahasia Allah, supaya Bapak Ibu tetap tinggal percaya kepada Allah. Itu tujuan daripada pengharapan yang Allah berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak gampang membangkitkan pengharapan, apalagi umat ini sudah kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesuslah pengharapanku. Ketika Bapak Ibu dan saya menjadikan Yesus pengharapan kita, sama kepada orang Israel, sebelum Yesus datang menjelma menjadi manusia, firman Allah itu menjelma menjadi manusia, mereka sudah menjadi pengharapan umat Israel. Demikian sekarang dalam hidup kita, Yesus adalah sumber pengharapanku. Ketika Bapak Ibu menjadikan Yesus sumber pengharapan saudara, saudara akan memiliki satu kehidupan yang bersemangat. Saudara akan memiliki satu keyakinan hidup yang penuh dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ketika saudara hidupnya punya pengharapan, saudara tidak mudah untuk menyerah dalam menjalani kesulitan dan tantangan hidup ini. Ketika saudara memiliki satu pengharapan, saudara memiliki satu keberanian untuk menghadapi situasi apapun yang sedang saudara hadapi, termasuk hari ini, kesulitan hari-hari ini. Kenapa? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan firman Tuhan tentang pengharapan itu, saudara. Pengharapan itu dikatakan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Yesuslah pengharapan kita. Jadi pengharapan itu adalah suatu sau yang kuat seperti jangkar sebuah kapal, lalu dilabuhkan, dilemparkan keluar, dan kemudian ia mencapai dasarnya dan akhirnya mencengkeram batu karang di sana, dan kemudian kapal yang besar itu pun bisa aman tinggal. Sebab kalau tidak, saudara, kapal itu akan diombang-ambingkan oleh angin, baik secara pelan-pelan maupun secara kasar, angin yang keras. Tetapi ketika itu jangkar itu dilabuhkan di sana, di dasar laut itu, saudara, kapal itu ya gerak, tapi sebatas dengan tali yang mengikatnya itu. Nah, hidup Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita memiliki satu pengharapan kepada Allah, kita bagaikan orang yang kuat melabuhkan jangkar itu. Jadi pengharapan kita itu bagaikan jangkar atau sau yang kuat itu. Yesus Kristuslah pengharapan kita. Yesus Kristus sudah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Ia sudah bangkit dari kematian. Ia naik ke surga. Dia menyiapkan rumah buat saudara. Kelak dipanggil Tuhan, bersama-sama Tuhan di surga. Lalu kelak dia akan datang kembali. Ini sebuah pengharapan. Kalau pengharapan kita sandarkan di luar Yesus, ya pada waktunya ada badai, pasti akan hancur. Seperti orang Israel ketika mereka mengalihkan pengharapan mereka daripada Allah kepada dunia, kepada kekuatan, kepada negara, kepada kerajaan yang sedang berkuasa. Ketika kerajaan itu hancur dikalahkan, ketika finansial itu habis, umat Israel mengalami satu kehilangan pengharapan. Demikian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dalam bagian firman, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Hidup Kristen juga mengalami demikian, saudara, di dalam Yesus Kristus. Ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan roh Allah yang membuat kita hidup. Di dalam Efesus pasal 1, saudara, ayat yang 13 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus melalui Injil yang diberitakan itu, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus juga mengalami satu kehidupan yang dibangun oleh Roh Kudus. Roh Allah hadir, dimeteraikan, menjadi meterai dalam hidup saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Pengharapan kita bisa kuat karena kita bersandar, bersumber, menjadikan Yesus sumber pengharapan kita melalui Roh Kudusnya yang dimeteraikan atas hidup kita sebagai orang percaya, sebagai bukti tanda bahwa Anda, saya, kita semua adalah menjadi milik Allah. Dan oleh sebab itu, mari kita hidup berpengharapan dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus pengharapan kita. Baik untuk hal yang di dalam dunia ini, bahkan hingga sampai hal yang di surga nanti, yang dalam kekekalan nanti. Hanya Yesus. Saya tidak tahu hari ini situasi saudara. Apakah saudara sedang mengalami kehilangan pengharapan? Atau pengharapan saudara sedang mengalami goncangan? Karena pekerjaan Anda nggak jelas? Karena finansial Anda sedikit? Atau karena hubungan rumah tangga saudara tidak harmonis? Atau karena kondisi kesehatan Anda tidak baik? Marilah kita bangkit. Marilah kita menyambut dan menjadikan Yesus kembali pengharapan kita. Karena hanya Dia yang sanggup membawa suatu pemulihan dalam kehidupan saudara. Mari kita renungkan terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Yesuslah pengharapanku. Apakah saudara mau menjadikan Yesus pengharapan saudara dalam hidup saudara, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan dalam kekekalan nanti? Bagaimana dengan saudara? Renungkanlah firman Tuhan ini,
Berbahagialah saudara yang sudah menjadikan Yesus pengharapan saudara dalam segala situasi. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang punya semangat, daya juang yang kuat. Itulah orang yang punya pengharapan. Orang yang seperti orang menjegat, tentara yang menjejakkan kakinya untuk berjuang, itulah orang yang punya pengharapan. Orang mengatakan saya punya pengharapan, tetapi hidupnya malas-malas, menurut saya itu bukan orang punya pengharapan. Tetapi orang yang punya pengharapan bagaikan tentara yang besar menjejakkan kakinya untuk siap ke medan laga, untuk melakukan peperangan, untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang penuh keberanian, karena di dalam tuntunan Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan Allah memberkati saudara sekalian, dan renungkan firman Tuhan ini, dan bersyukur kalau ada di antara saudara berdoa, Tuhan saya mau menerima Engkau, menjadikan Engkau sebagai pengharapanku. Tuhan, saya marilah Engkau Tuhan masuk dalam hatiku. Wah, saudara, luar biasa kalau terjadi dalam saudara. Kiranya Allah memberkati saudara, dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkenanlah Roh Kudus yang menyatakan kemuliaan-Mu di dalam pemberitaan firman pada kesempatan ini. Allah, kiranya mari Engkau menolong kami, memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati semua saudara kami yang mendengar firman. Kiranya mereka boleh menyandarkan pengharapannya hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan ketika kami nanti dipanggil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mohon kekuatan. Biarlah pengharapan yang datang daripada Allah, Tuhan yang membangkitkan pengharapan itu, Tuhan yang membukakan rahasia untuk kami punya pengharapan dan menyembah kepada Allah. Biarlah itu terus Tuhan bangun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, agar supaya kami mengenal bahwa Engkaulah Tuhan Allah dan menjadi sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian.